Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, saya sehat. Ya, alhamdulillah, Pak ya. Nah, ini terkait dengan observasi yang akan saya lakukan kepada pembelajaran Bapak nantinya. Saya bertindak sebagai supervisor, Pak ya. Jadi saat ini kita dari tahap praobservasi. Nah, di tahap observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Ini yang pertama terkait persiapan, Pak. Bagaimana persiapan Bapak dalam observasi yang akan saya lakukan itu, Pak? Persiapan yang saya lakukan pertama adalah saya menyiapkan perangkat pembelajaran berikut dengan perlengkapan atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan saat kegiatan observasi yang akan dilaksanakan. Ya, berarti ada perangkat yang disiapkan, Pak ya. Itu kalau ada perangkat seperti itu nanti tujuan pembelajarannya seperti apa ya, Pak? Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan atau anak-anak itu bisa dapatkan setelah pembelajaran berlangsung, yang pertama diharapkan peserta didik nanti mampu mengidentifikasi pengertian daripada norma, kemudian mereka mampu menganalisis pentingnya daripada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti nanti tujuannya itu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan kemudian menganalisis kepentingan norma itu sendiri, Pak ya. Nah ya, untuk area pengembangannya sendiri, Pak, itu nanti yang diharapkan pengembangannya seperti apa dalam pembelajaran itu? Nanti pengembangan dalam pembelajaran nanti kita fokuskan kepada pemahaman anak terhadap definisi daripada norma itu sendiri, kemudian kita ke sikap anak-anak, bagaimana mereka mampu mentaati aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti itu, Pak ya. Berarti dari pemahaman terkait pengetahuan ya, Pak ya. Yang kedua itu berarti sikap. Untuk strateginya sendiri untuk pengembangan itu seperti apa? Strategi yang saya gunakan model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pembelajaran saintifik dengan pendekatan KPK. Ya. Untuk metodenya seperti apa? Metode pembelajarannya itu diskusi dan tanya jawab. Seperti itu, Pak ya. Nanti pelaksanaannya sendiri pembelajarannya akan dilaksanakan kapan, Pak? Insya Allah sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sekolah itu tanggal 6 Desember ya, hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023. Berarti Rabu ini ya, Pak ya? Oke. Itu di kelas? Di kelas 8. Di kelas 8. Nah, baik Pak, dari percakapan praobservasi kita ini tadi kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Apa ya? Yang jelas dari percakapan praobservasi ini saya lebih memantapkan lagi rencana-rencana yang telah saya buat sebelumnya agar lebih mantap dalam pelaksanaannya nanti. Ya, terima kasih Pak kalau Bapak sudah mampu mempersiapkan itu nantinya gitu Pak ya. Nah, terakhir yang saya tanyakan ini apa perasaannya Pak untuk observasi nanti? Karena ini adalah pertama kali ya bisa dikatakan saya ditanya-tanya seperti ini, tentu ada perasaan gugup dan sebagainya, tapi itu adalah sesuatu yang biasa. Yang jelas saya bahagia saat ini karena saya lebih merasa untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan pembelajaran yang akan terus saya lakukan pada nantinya. Seperti itu Pak ya. Nah Pak, ini berarti nanti kita lakukan observasi pembelajaran di hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 di kelas 8 ya Pak ya. Untuk tahap terobservasi ini saya akhiri sampai di sini. Untuk itu nantinya kita ketemu lagi baca hari Rabu ya Pak ya. Siap. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Agung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
anak-anak semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita di bab 2. Nah, bab 2 itu adalah babnya, silakan kita buku pakainya. Bab 2 itu tentang norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Dan buka bukunya. Ya. Selanjutnya Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini. Silakan dilihat di layar ya. Akan dilihat di layar. Oke. Baik anak-anak semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi norma dan keadilan. Norma dan keadilan. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari tentang norma, yang pertama adalah kita menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, ini kompetensi dasar ya, yang harus kita dapatkan. Nanti setelah belajar, nanti kita mampu menunjukkan kira-kira macam-macam norma itu apa saja ya. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita juga pelajari. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian apa itu norma nanti ya. Kemudian dan macam-macam norma. Nah, jadi pengertian norma dan macam-macam norma juga harus kita dapatkan ketika kita belajar tentang norma nanti. Kemudian selanjutnya, di sini kita juga akan menganalisis. Nah, jadi kita akan menganalisis pentingnya norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan yang namanya keadilan. Nah, berikutnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang secara khusus akan kita dapatkan ya. Yang pertama adalah kita, nanti anak-anak semuanya, itu mampu mengidentifikasi pengertian norma, kemudian dan macam-macam norma. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis pengertian pentingnya norma agama, norma hukum, kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Nah, itu ya adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Pak akan menanyakan kepada kalian semua. Misalnya anak semuanya, di dalam masyarakat tentu kita sebagai makhluk sosial, kita memiliki yang namanya tujuan. Benar? Tujuan, kemudian memiliki apa lagi? Keinginan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian kita juga ingin mencapai sesuatu tujuan itu tentu dengan cara juga yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu butuh yang namanya norma. Norma itu adalah sebuah kaidah atau aturan ya. Silakan kira-kira sebelum Pak akan menyampaikan materinya, ada yang tahu apa itu norma? Oke, silakan. Cara untuk mengatur orang. Cara untuk mengatur. Kemudian apa lagi? Kekacauan dan lain sebagainya. Siapa lagi? Oke, silakan. Aurel ya. Norma itu adalah sebuah aturan. Jadi temannya tadi mengatakan norma itu sebuah aturan, kemudian juga sebuah kaidah ya, kaidah atau aturan. Nah, bukan untuk semua teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat pengertian daripada norma. Norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengatur panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Jadi norma itu sebagai pengaturan ya, sebagai ketentuan atau sebagai kaidah yang mengatur, yang memandu ya, dan juga mengendalikan tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Kemudian dilihat di sini
di sini ditampilkan macam-macam norma ya. Ya. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, yang keempat, iya benar sekali. Yang keempat adalah norma sosial. Kesusilaan. Silakan dilihat kira-kira apa saja Pak pengertian daripada norma tersebut. Norma agama ya. Lihat ya. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan ya, bersumber dari wahyu Tuhan. Apa contohnya? Melaksanakan Ibadah sesuai dengan ajaran agama yang ya. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian kira-kira apa sanksinya? Sanksinya adalah dosa. Dan dosa tentunya akan mendapatkan sanksi di neraka ya. Selanjutnya adalah norma hukum. Nah, ini norma hukum. Apa norma hukum? Peraturan hidup yang dibuat oleh ya. Betul sekali ya, peraturan hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Contohnya apa? Contohnya ya. Betul ya, kewajiban memiliki SIM ya bagi seseorang yang sudah mencapai umurnya sudah capai dan wajib untuk memiliki SIM. Atau yang kedua, dia tidak melanggar aturan hukum itu sendiri, misalnya tidak memakai helm. Sanksinya apa? Nanti sanksinya dihukum oleh negara. Selanjutnya ya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, misalnya seseorang yang menemukan dompet misalnya di tempat umum, ya, misalnya di jalan atau di bus dan lain sebagainya, ketemu dompet, orang yang memiliki hati nurani atau yang menjalankan norma kesusilaan, dia tidak akan mengambil dompet yang bukan hak miliknya, ya. Tentu ketika dia mengambil dompet tersebut, maka dia telah melanggar yang namanya norma kesusilaan. Kemudian apa sanksinya? Tentu di sini Pak tampilkan sanksinya adalah menyesal ya. Kemudian berikutnya adalah norma kesopanan. Tentu anak-anak tahu ya norma kesopanan itu apa. Norma kesopanan itu misalnya Pak, ketemu dengan guru di sekolah, bersalaman, ya, ketemu dengan orang tua, dicium tangannya, ya. Nah, itu adalah norma kesopanan. Nah, itu contohnya apa, Nak? Berkata sopan kepada orang tua. Apa sanksinya ketika kita melanggar itu? Misalnya ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sanksinya tentu dia akan dicemooh oleh masyarakat sekitar. Oh, dia tidak mengerti ya, tidak mengerti tata krama kepada orang tua. Dia adalah anak yang durhaka misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materi yang juga kita akan pelajari melalui diskusi yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Sebelumnya Nana semuanya, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini, nanti kita akan dalami materi ini dengan berdiskusi. Silakan kita berkelompok lagi hari ini untuk mendalami materi tentang norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, Pak berikan kesempatan untuk berkelompok lagi. Silakan. Sesuai dengan yang Pak sampaikan sebelumnya, ini adalah kelompok 1 ya. Yang ini adalah kelompok 2. Kemudian di sini adalah kelompok 3. Di sini adalah kelompok 4. Ya. Jadi nanti kelompok 1 akan membahas tentang norma agama. Kemudian di sini adalah tentang norma hukum. Kemudian yang ketiga, nanti kelompok 3 membahas tentang norma kesusilaan, dan yang keempat adalah membahas tentang norma kesopanan. Baik, Pak akan bagikan ini di kelompok 1, silakan nanti diperhatikan ya. Kalian akan membahas tentang norma agama ya. Kemudian kelompok 2. Oke, dan ini adalah kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang norma kesusilaan, dan kelompok 4 akan membahas tentang norma hukum. Silakan nanti kerjanya
Bapak minta untuk semua kelompok sudah ada ketua kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 nanti diketuai oleh Yoga, nanti kelompok 2 diketuai oleh Fadil, kelompok 3 nanti diketuai oleh Nadia, ya, dan kelompok 4 nanti diketuai oleh Yora. Nah, masing-masing semuanya sudah ada yang menulis nanti, ada lemburannya, ya, ada lemburannya. Ditulis nama kelompok, kemudian nanti hasil pengamatannya. Paham anda semuanya? Video yang kedua. Nah, diperhatikan apa saja pelanggaran terhadap normanya, ya. Dapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Terus kenapa dia memilih sanksi bersih-bersih nih? Iya, soalnya ada duit juga, Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Nah, ini norma kedua ya. Akan diperhatikan. Sambil dilihat, diperhatikan dan dicatat ya. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan Kita sudah perhatikan dua video ya yang sudah Pak tampilkan ke depan. Tentu anak-anak semuanya sudah memperhatikan. Sedikit ada yang mencatat tadi Pak ya, ada yang mencatat. Namun sebelumnya tetap akan Pak bertanya kepada kalian. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terhadap video itu sebelum nanti kita punya kesempatan untuk kerja bersama-sama. Silakan, ada yang pertanyaan? Baik, silakan. Putri ya, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jessica dari sebuah pemuda ingin bertanya, Pak, bolehkah kami menambah contoh pelanggaran norma di lingkungan sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan ya? Yang pintar nih kita kasih hadiah ya. Sebelum Pak kasihkan, Pak akan jawab dulu pertanyaannya. Pak, bolehkah kami menambahkan selain yang ada di video tadi Pak tentang contoh pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, misalnya di sekolah, ya? Boleh, jawabannya boleh ya. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi kita silakan, boleh di masyarakat, di sekolah, di rumah, silakan dicatat, ditambahkan di lembar SKPD yang akan kalian kerjakan. Untuk itu sudah paham nak? Putri? Sudah? Baik, terima kasih. Silakan Pak kasih kesempatan untuk mencari atau berkelompok untuk mengerjakan SKPD dari silakan. Nah, ini untuk hadiahnya ada. Baik, silakan nak kerja kelompok. Nanti boleh bertanya kira-kira Pak apa yang harus dilakukan. Silakan. Yang aktif dalam diskusi tentu akan Pak nilai ya. Anak semuanya, jadi harus bersemangat. Ini penting ya. Teman-teman yang lain juga berperan aktif. Ya. Selesai nak? Sekali lagi. Ya, silakan ditulis dulu. Jadi, mantu-mantu.
nggak boleh. Pak, berharap semuanya bisa bekerja sama nah ya. Jangan ada yang tidak bekerja. Karena ini adalah kerja kelompok, tidak boleh satu orang yang bekerja, tapi yang lain juga ikut bekerja. Minimal nanti bisa mencari jawaban atau pertanyaan nanti dalam diskusi. Oke, selesai ya? Oke, nomor 2? Oke, nomor 3? Sudah. Nomor 4? Baik, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Karena semuanya sesuai dengan apa yang Pak sampaikan, kita telah berdiskusi dan kita akan coba menampilkan hasil diskusi kita ke depan. Tentu akan berurutan, kalau tidak dapat kesempatan hari ini maka kita akan sampaikan di minggu yang akan datang. Untuk kelompok yang sudah siap sesuai dengan urutannya, kelompok 1 kita persilakan terlebih dahulu. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala dirinya tanggung kepada anggota selanjutnya diakan kepada. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Yoga. Silakan. Pada media. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan filosofi dari kelompok. Norma agama merupakan sebuah kaidah atau peraturan manusia yang sesungguhnya dari wajib Tuhan. Adapun latar belakang terjadinya terjadinya pelanggaran terhadap norma agama adalah karena kita tidak percaya dengan agama Tuhan. Karena seorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Karena seorang menolak ajaran sholat. Contohnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Artinya berupa dosa yang akan diketahui neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya tentang pembahasan tentang norma agama ya. Tentu silakan dilanjutkan nak. Terima kasih kepada saudara Yoga. Kepada teman-teman ada yang ingin silakan. Silakan yang mau tanya angkat tangan. Tadi, woi. Tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Firmansyah dari kelompok 2 ingin bertanya apakah yang menjadi penyebab pelanggaran terhadap norma agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil dulu hadiahnya. Jadi bertanya ya. Yang lain harus aktif lagi ya. Yang lain harus aktif lagi nanti akan Pak berikan dulu ya. Hadiah. Silakan. Lanjutkan Pak. Anak-anak semuanya tadi juga ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Silakan sebelum nanti dijawab oleh kelompok 1. Sebelumnya Pak ingin sekali melihat kalian aktif dalam diskusi ini. Silakan ada kelompok yang ingin menjawab dulu. Untuk pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan dari saudara Pagi. Silakan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sutia Pasha dari kelompok 3. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, faktor penyebab pelanggaran terhadap norma agama itu karena seseorang tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga ia tidak peduli dengan perbuatan yang dilakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Cukup ya, mungkin nanti langsung dijawab oleh kelompok 1. Silakan untuk pertanyaan pertama dijawab dulu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh saudara kalian. Juga ya. Silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan kelompok 2. Kami setuju dengan jawaban dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap norma agama adalah yang pertama, karena seorang tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, karena seorang tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Dan yang ketiga, karena seorang sedang memiliki permasalahan ekonomi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanya kepada kelompok yang bertanya. Tanya kepada kelompok yang bertanya. Apakah saudara sudah jelas? Hadir. Silakan dilanjutkan nak. Ya, suaranya dibesarkan lagi. Norma agama adalah aturan yang berasal dari Tuhan. Adapun contoh pelanggarannya adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sanksinya bagi pelakunya mendapat dosa dan ditingkatkan di neraka. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Pak Pon nanti boleh menyampaikan itu. Pak, silakan. Ada yang mau menyampaikan hasil daripada pengamatan atau kesimpulan dari pembelajaran kita? Pak masih punya hadiah nih, ya silakan. Oke, silakan, Nesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Keti. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman di dalam masyarakat. Norma-normanya yaitu ke-1, norma agama. Contohnya, pelanggarannya adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Kedua, norma hukum. Contohnya, pelanggarannya tidak memakai helm saat berkendaraan. Ketiga, norma kesusilaan. Contohnya, tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Keempat, norma kesopanan. Contohnya, tidak tertawa berlebihan di depan umum. Betul sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan. Yang lain juga ya. Semangat lagi ya. Silakan. Ada lagi yang mau dapat hadiah nih? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Assalamualaikum Kira ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Supriyani dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Norma agama adalah peraturan yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Adapun contoh norma itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Masya Allah. Pak sangat bangga ya, Pak sangat senang sekali kalian bisa mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Dan tentu Pak juga akan menyampaikan kesimpulan sama-sama. Kita sama-sama menyampaikan kesimpulan. Tentu yang pertama kita ketahui tadi, kita ingin mendapatkan apa itu pengertian daripada norma. Norma supaya kita dapatkan bersama bahwasanya norma itu adalah aturan, kaidah yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Nah, tentu aturan ini tidak satu aturannya, tentu ada macam-macamnya. Aturannya pertama adalah norma agama. Bagaimana norma agama ini? Norma agama adalah aturan yang bersumber dari wahyu Tuhan, ya, yang Maha Esa. Nah, kalau orang Islam maka wahyu Tuhan adalah Al-Quran, jadi dari Allah SWT. Maka diturunkanlah aturan itu. Salah satu aturannya misalnya dilarang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Nah, misalnya pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya misalnya adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Mentaati aturannya mengerjakan sholat 5 waktu. Adapun sanksi bagi pelanggarannya adalah dosa. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah norma hukum, ya. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Misalnya kalau tingkat kabupaten, misalnya bupati, ya. Nah, apa aturan-aturan itu? Salah satunya aturannya adalah misalnya tidak setiap orang yang sudah remaja atau sudah dewasa maka harus memiliki SIM. Atau yang kedua, mereka ketika mengendari kendaraan bermotor harus memiliki helm. Kalau tidak memiliki helm maka akan ditilang. Sanksinya akan diberikan denda, misalnya uang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Kita sudah ada perasaan hati nurani, misalnya sesuatu yang setelah kita menemukan uang di kelas, ternyata
paham? Sudah paham betul tentang norma? Sudah paham ya? Itu apa? Contohnya apa? Ya, tentang bagaimana apa? Tentu kita semua tidak akan melanggar namanya norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Itu akan terwujud apa nama kedamaian, ya, ketentraman di dalam masyarakat. Paham? Oke, untuk melanjutkan kegiatannya agar lebih mantap lagi ya, pelajaran kita akan memberikan tugas di rumah. Ini adalah tugas di rumah, kalian harus kerjakan ke kelompok dan akan dikumpulkan minggu depan. Paham? Silakan dikerjakan di rumah ya. Kelompok 2, silakan dialih. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 dan kelompok 4 silakan dialih. Oke, berapa orang tadi silakan nanti ini siapa tadi yang ngomong baju silakan. Ya, iya. Siapa aja nanti? Ini adalah hadiah. Dia bagi siapa yang aktif dalam belajar. Pak berharap minggu depan kalian lebih bersemangat lagi sehingga nanti kalian lebih banyak dapat hadiahnya ya. Oke, paham semuanya? Paham. Anak-anakku yang Pak sayangi dan Pak banggakan, kita bersyukur pada Allah hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kita dengan baik, dengan nyaman dan dengan semangat. Tetap semangat ya. Semangat. Hari ini kita akan tutup dengan doa kembali ya. Jadi memulai dengan doa, mengakhiri kita dengan doa. Kembali Pak Bukan ke kelas pada Pak Dia silakan untuk mengikuti doa. Selesai dari pelajaran. Marilah teman-teman sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah ya, dengan doa tadi kita berharap di akan datang kita akan memulai lagi. Semangat. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang banyak dan Pak akhiri. Kemudian kurangnya mohon maaf ya semuanya. Manusia pasti ada kekurangan dan kesalahan. Ya. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Saya hari ini juga sehat. Ya, alhamdulillah Pak ya. Nah, hari ini kita masih dalam rangkaian supervisi yang akan kita lakukan dan sekarang kita ada di tahap pasca observasi Pak ya. Jadi kemarin Bapak sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas dan hari ini saya akan menanyakan lagi beberapa hal kepada Bapak nih Pak. Yang pertama nih, apa sih harapan Bapak dari supervisi yang dilaksanakan ini? Supervisi yang telah dilaksanakan, harapan saya adalah saya mendapatkan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian saya juga ingin sekali menyiapkan pembelajaran itu lebih inovatif lagi sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai pengembangan diri atau profesional saya sebagai tenaga pendidik untuk bekerja lebih baik lagi. Ya, jadi sebagai refleksi juga sebagai pengembangan diri intinya Pak ya. Nah, terkait dengan pengembangan diri Pak, adakah atau apa saja nih kendala yang dihadapi waktu pembelajaran kemarin observasi? Pada dasarnya ada beberapa masalah yang kendala itu muncul. Yang pertama adalah fasilitas pembelajaran yang mungkin perlu dipersiapkan lebih matang lagi. Kemudian berikutnya saat pembelajaran berlangsung itu masih ada peserta didik yang belum terlalu fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Jadi ada dua Pak ya, pertama dari fasilitas, yang kedua dari peserta didik itu kurang aktif dan kurang fokus gitu Pak ya. Apa solusi atau apa cara mengatasi solusi kendala tersebut yang ingin Bapak lakukan? Adakah rencana gitu? Paling tidak rencana ke depan adalah saya akan memfasilitasi pembelajaran itu agar lebih menarik lagi, sehingga siswa itu bisa
termotivasi secara keseluruhan. Jadi tidak ada lagi siswa yang kurang fokus. Itu harapan saya sebenarnya. Ya. Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran seperti itu, pembelajaran seperti apa Pak ini? Pembelajaran yang menyenangkan itu nanti terkait dengan kesiapan anak-anak itu sendiri ya dalam pembelajaran, di mana diperlukan metode pembelajaran diferensiasi ya maksudnya ya, dengan berbagai metode pembelajaran. Dengan metode pembelajaran Pak ya. Jadi dari berdiferensiasi itu dukungan seperti apa yang nantinya Bapak perlukan? Yang pertama, dukungan yang saya perlukan dalam pembelajaran itu adalah dukungan dari atasan kepala sekolah. Hal ini berkaitan dengan fasilitas pembelajaran yang perlu diperlukan dalam pembelajaran itu sendiri ya. Kemudian memang dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu perlu dikembalikan kembali ya, sehingga nanti materi-materi yang disampaikan itu akan mampu terserap oleh peserta didik. Ya, berarti dukungannya itu dari fasilitas dan juga pengembangan diferensiasi ini Pak ya. Iya. Nah terkait dengan pengembangan diferensiasi sendiri Pak, ya, usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan diferensiasi Pak? Yang pertama, saya akan mencari berbagai macam sumber baik dari internet, dari buku dan sebagainya untuk lebih memahami materi atau pembelajaran tentang pembelajaran diferensiasi tersebut. Ya. Kemudian saya sendiri juga merancang atau ingin sekali memahami itu dengan terus mengikuti pelatihan di PMM seperti itu, dan menonton video-video yang mungkin selaras dengan pembelajaran diferensiasi, sehingga pemahaman saya itu akan lebih dalam terhadap pembelajaran tersebut. Seperti itu Pak ya. Jadi mencari dari berbagai sumber, kemudian merancang pembelajaran diferensiasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di PMM ya Pak ya, terkait diferensiasi, lalu juga dengan menonton video-video pembelajaran diferensiasi. Nah kapan Pak pembelajaran berdiferensiasi ini akan Bapak lakukan? Rencana memang setelah pertemuan ini yang kita laksanakan ini adalah mungkin di minggu depan ya, pada tanggal 20 hari Rabu juga ya, insyaallah. Itu akan kita laksanakan kembali dan mudah-mudahan akan memenuhi atau mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik, di tanggal 20 Pak ya. Iya. Nah ini Pak terkait dengan pasca observasi, kira-kira apa yang Bapak dapat dari pencapaian pasca observasi kita ini? Saya merasakan dari hasil atau pasca observasi ini adalah saya merasa lega ya, puas karena telah melaksanakan tadi ya pembelajaran, kemudian dilakukan refleksi ya istilahnya. Jadi saya mendapatkan motivasi baru, sehingga ke depan saya berharap saya akan lebih profesional dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, Bapak, jadi nanti kita akan bertemu kembali di supervisi berikutnya di semester depan Pak ya, semester berikutnya. Nah, saya sangat menantikan pembelajaran diferensiasi yang akan Bapak lakukan. Kemudian mungkin dari pembelajaran diferensiasi nantinya kita akan observasi kembali untuk melihat perkembangannya seperti apa gitu. Kemudian kita juga dapat melihat mungkin peluang-peluang untuk pengembangan berikutnya gitu Pak ya. Nah, semoga supervisi ini dapat menjadi bagian dari pengembangan profesional guru dan profesional Bapak sendiri dan khususnya itu dalam pelaksanaan pembelajaran Pak ya. Nah, saya akhiri pasca observasi kita hari ini. Ya, demikian Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.